Mahasiswa tentang pembelajaran FEB dan KPK Ibu Ernawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang hebat? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang masih COVID-19, kita harus selalu mencuci tangan, menggunakan sabun ya nak ya. Terus jaga jarak dan menggunakan masker saat bepergian. Nah, kita lakukan yang seperti biasa karena supaya kita tetap semangat ya nak ya. Semangat. Semoga di pagi hari ini kita selalu semangat dalam menjalankan rutinitas kita. Seperti kalian peserta didik supaya semangat dalam belajarnya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang faktorisasi. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang ke FPB dan KPK. Jadi FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk konsep FPB dan KPK, ya anak-anak ya, ini biasanya sering digunakan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan kita sehari-hari. KPK dapat digunakan untuk menentukan jadwal liburan, menghitung orbit planet, dan menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom. Sedangkan konsep FPB sering digunakan untuk menyederhanakan pecahan, menentukan berapa potong kain yang terbesar, pembagian kue yang sama banyak ke beberapa bagian kotak atau plastik, dan sebagainya. Agar dapat memahami KPK dan FPB dengan baik, maka kalian harus mengingat kembali tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan bilangan. Kenapa? Karena nanti kalau seperti kemarin kita sudah belajar mencari faktorisasi ya kan. Kalau kita mencari faktorisasi itu kita menggunakan pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian anak-anak. Kalau kalian hafal perkalian 10 seperti yang ibu suruh menghafal kemarin itu, nah insya Allah mudah dalam mengerjakan pohon faktor. Nah, kita masuk ke soal. Cara mencari faktor persekutuan terbesar, singkatannya FPB. Contoh 1, tentukan FPB dari 18 dan 24. Jadi 18 ini kita bagi 2. 18 ini kan genap ya anak ya, jadi bisa dibagi 2, 4. Tapi kita cari pembagian kecil dulu. 18 dibagi 2, 9. 9 ini ganjil, jadi kita bagi dengan ganjil, bukan 1 tapi. Nah, 9 dibagi 3. 1, 3, 5, tapi kita cari dulu yang kecil. 9 dibagi 3, 3. Jadi faktorisasinya dari 18 itu 2 dikali 3 pangkat 2, karena di sini 3-nya ada 2. Terus yang 24. 24 ini kita bagi 2, hasilnya 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti faktorisasinya kita tulis 2 pangkat 3 kali 3. Nah, setelah itu kalau kita kan disuruh mencari FPB, cari angka yang sama pangkat kecil. Nah, dari 18 ini 2 dikali 3 pangkat 2. Yang 24, 2 pangkat 3 dikali 3. Di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 2. Kita ambil yang 2. Kalau FPB cari angka sama pangkat kecil. Jadi di sini ada 2, 2 pangkat 2, kita ambil angka 2. Terus yang 18 ini 3 pangkat 2, yang 24 ini 3, kita ambil yang ini 3. Berarti 2 dikali 3, 6. FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Lanjut. Ini nomor 2, ini contoh nomor 2, tentukan FPB dari 20 dan 24. 20 kita bagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Jadi faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 5. Yang 30 ini kita bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Jadi faktorisasinya 2 kali 3 kali 5. Kita cari FPB dari faktorisasi 20 dan 30 ini. Kita cari angka sama. 2 pangkat 2 sama 2. Kita ambil 2. Terus di sini ada 5. Di sini ada 5. Kita ambil 5. Kalau 3 ini kenapa nggak ditulis? Karena di sini tidak ada 3. FPB itu harus sama dari 20 dan 24. Jadi FPB-nya 2 kali 5 yaitu 10. FPB dari 20 dan 30 adalah 10.
Nah, ini untuk FPB ya. Sekarang kita lanjut ke KPK. Cara mencari kelipatan persekutuan terkecil. Contoh yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 8. Ini mudah, contohnya kecil. 6 dibagi 2, 3. Ini berarti 2 kali 3. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2-nya ada 3 kan, berarti 2 pangkat 3. Untuk KPK ini kalau ada angka sama, kebalikan dari FPB ya anak ya. Kalau angka sama cari yang pangkat besar, pangkatnya tinggi. Terus kalau ada angka yang tidak sama tetap dimasukkan itu KPK. Dari faktorisasi ini 2 ada. Di sini 2 pangkat 3, kita ambil yang besar. 2 pangkat 3. Terus ini ada 3, yang 8 ini enggak ada. Kita masukkan. Nah, 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2. Sama nilainya 8 kali 3. Jadi KPK dari 6 dan 8 itu 24. Lanjut contoh yang kedua. Tentukan KPK dari 12 dan 30. 12 ini genap, 30 juga genap. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3. Ya 30 bagi 5, 30 bagi 2, 15. 15 dibagi 3, 5. Jadi faktorisasinya 2 dikali 3 dikali 5. KPK-nya kita cari yang angka sama pangkat tinggi, dan kalau yang beda kita masukkan. 2 pangkat 2 sama 2, kita masukkan yang 2 pangkat 2. Di sini ada 3, di sini ada 3, kita tetap masukkan juga. Terus yang sini tidak ada 5, ini ada 5, kita masukkan 5. 2 pangkat 2 nilainya 4. 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Jadi KPK dari 12 dan 30 hasilnya 60. Nah, kita lanjut lagi nak. Nah, ini langsung kita mencari dari 2 bilangan itu KPK dan FPB. Ini Ibu ngambil di YouTube ya nak ya. Jadi 20 dibagi 2, 10. 10 bagi 2 lagi 5. Faktorisasi dari 20, 2 pangkat 2 kali 5. Terus yang 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. 12 faktorisasinya 2 pangkat 2 kali 3. Untuk KPK seperti tadi, kita cari angka sama ya tetap dimasukkan. Tapi kalau bisa cari yang pangkatnya tinggi. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Berarti sama ini kan, kita masukkan 1, 2 pangkat 2. Terus di sini yang 20 ini faktorisasinya ada 5. Berarti kita kalikan 5. Yang 12 ini ada 3, berarti kita kalikan juga di sini masukkan. 2 pangkat 2, 4 dikali 5, 20 kali 3 60. KPK dari 20 dan 12 yaitu 60. Terus yang untuk FPB, nah kita cari angka sama pangkat kecil. Kebalikannya tadi ini ya. Jadi 2 pangkat 2 ini kan sama, kita ambil 1, 2 pangkat 2. 5 sama 3 beda angka, jadi nggak dimasukkan kalau FPB. Jadi kita ambil 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini nilainya sama artinya 2. Intinya anak-anak, kalau kita sudah belajar faktorisasi, kalau FPB itu intinya cari angka yang sama pangkat kecil. Sedangkan KPK kebalikannya. Kalau ada angka yang sama cari pangkat yang tinggi, yang besar ya kan. Terus kalau ada yang beda angka semuanya dimasukkan. Itu KPK. Kalau kita mencari kelipatan. Kalau FPB tadi cari angka sama pangkatnya kecil. Kalau KPK kebalikannya. Kalau ada angka sama cari yang pangkatnya lebih tinggi, dan kalau ada angka beda kita dimasukkan dikalikan. Itu KPK. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.